Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dan Adrena Media kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Yusak Ansori. Terima kasih Pak Yusak atas waktunya dan perkenannya. Sama-sama. Pak Yusak Ansori ini adalah seorang praktisi dan akademisi yang juga aktif di dalam menulis dan membuahkan karya-karya buku. Nah, tapi supaya saya tidak keliru dan informasinya juga bisa presisi, kita minta perkenannya Pak Yusak untuk menceritakan profilnya. Silakan Pak Yusak. Baik, singkat saja ya. Saya sebetulnya biasa dijuluki sebagai praktimisi, ya, praktisi dan akademisi. Yang awalnya memang dari praktisi, kemudian diminta masuk di kampus, kemudian keterusan, kejebak, dan tidak mau keluar. Bukan tidak bisa keluar, tapi nggak mau keluar. Karena cukup menarik dunia akademis. Dan ketika kemudian saya menyadari bahwa teori dan praktek itu harus berjalan selaras, itu menjadi lebih menarik lagi. Dan disitulah awal keterjebakan saya yang tidak mau keluar dari dunia akademis. Jadi saat ini di samping sebagai General Manager UKMP Hotel Surabaya, saya juga mengajar di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Airlangga, Sekolah Interdisipliner Manajemen Teknologi ITS, dan Universitas Internasional Semen Indonesia, UISI. Rata-rata di S2 dan S3, kecuali di UNISA saya ngajar S1, dan di UNER saya ngajar di International Undergraduate Program juga, yang kelas bahasa Inggris. Manajemen bisnis? Manajemen bisnis, ya. Spesialis saya di strategic manajemen sumber daya manusia dan strategic manajemen pemasaran. Nah, kalau saya mendengarkan profil Pak Yusak tadi, kalau saya boleh menarik benang merah, jadi kata kunci tadi selaras, akhirnya ketemu. Kalau saya berpikir, saya diizinkan menarik benang merah. Ini Pak Yusak ini adalah seseorang yang menyusun tesis, tapi juga sekaligus membuat antitesis dan sintesisnya, kira-kira gitu ya Pak? Iya, dan sekaligus menguji. Sekaligus menguji, sehingga ketemu kemudian antitesis dan terbentuk satu sintesis baru, kan begitu ya? Betul-betul. Jadi ada sintesis, teori-teori, kemudian ada sintesanya. Ya, kadang karena terputus. Kadang kita yang menyusun tesis, tetapi yang menguji pihak lain, kan begitu kan? Ini langsung kan begitu, Pak Yusak sendiri yang menyusun teorinya dan menguji sendiri teori tersebut, sehingga kemudian lahir yang namanya sintesis, kan gitu. Diuji dan disanggah sama teman-teman yang lain, soalnya ada akademisi yang lain juga di situ. Baik, oke Pak Yusak. Berikutnya saya langsung masuk kepada poin-poin kaitan dengan wawancara dan pertemuan ini. Jadi berkaitan dengan dunia usaha, seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa dunia usaha kita saat ini sedang dihadapkan pada sebuah tantangan yang tidak sederhana. Ada isu kaitan dengan konflik, isu kaitan dengan climate change, kemudian isu kaitan dengan commodity price, kaitan dengan perkembangan teknologi, transformasi digital. Dan kalau di dalam negeri, kita baru-baru saja dihadapkan dengan tantangan kenaikan PPN. Nah, bagaimana bacaan Pak Yusak atas kondisi dunia usaha kita saat ini, baik itu di industri besar, menengah maupun kecil? Iya, jadi di dalam bisnis itu, apapun bisnisnya, saya rasa yang harus kita ketahui adalah understanding customer behavior. Jadi kalau misalnya bisnis saya hotel, ya perilaku tamu-tamu saya seperti apa, itu harus difahami. Kita tidak bisa lagi pakai formula lama, yang dulu berhasil, sekarang sudah nggak bisa lagi karena sudah banyak sekali perubahan. Nah, itu juga sudah saya tuliskan juga insya Allah nanti dalam waktu dekat terbit juga buku saya, Strategic Human Capital dan Manajemen Perubahan. Itu bahwa situasinya sekarang berubah sangat cepat. Jadi yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Gitu. Jadi ini kelihatannya sangat filosofis tetapi penting. Nah, untuk industri-industri yang tidak bisa mengantisipasi atas perubahan-perubahan itu yang nanti pasti kalah, karena tidak ada industri yang tidak bersaing. Hampir semua industri bersaing, sehingga dan persaingan itu terjadi perubahan. Karena eranya kan sekarang sudah disebut era VUCA, ya, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi itu situasi yang sangat tidak pernah stabil dalam waktu lama, jadi selalu berubah. Nah, kalau kita tidak bisa mengantisipasi itu, ya akan susah. Contohnya bidang pemasaran misalnya, tidak hanya cukup ilmu marketing saja, kita sekarang harus tahu namanya
market orientation, orientasi pasar. Apa sih orientasi pasar itu? Memperkirakan perilaku konsumen ke depan itu seperti apa. Itu sudah harus dilakukan. Nah, itulah peranan nanti dari teknologi, AI, big data, dan lain sebagainya itu yang sangat penting ya. Kalau misalnya orang-orang sekarang bangga dengan IT, itu sudah ketinggalan, karena sekarang sudah zamannya DT, ya, bukan information technology tapi data technology. Nah, itu yang di kalangan praktisi itu kurang dipahami, di kalangan akademisi itu paham, tapi implementasinya masih bingung gitu. Jadi, nah, saya beruntung karena saya tahu, oh ininya ternyatanya seperti itu. Bukan berarti hebat, tapi hanya saya duluan saja, tapi nanti juga mudah juga ditiru yang lain, sehingga saya harus terus berpikir dalam waktu tidak lama pasti diikutin. Kemudian oke, daripada saya marah-marah buang energi, kenapa ikut-ikut, ya sudah, saya cari lagi yang lain yang sampai pesaing saya sendiri kesulitan ngikuti. Itu yang biasa dalam ilmu strategik disebut sebagai competitive advantage, ya, jadi keunggulan bersaing yang tidak bisa dikopi. Ya, artinya kemudian tadi ada satu VUCA tadi, Pak. Kita masuk dalam era yang dikatakan VUCA tadi, uncertainty, ketidakpastian tadi. Itu dulu. Kemudian di mana kedudukan forecast atau perencanaan kalau kita sekarang berada di dalam era yang dikatakan VUCA tadi? Ya, perencanaan tetap diperlukan. Kesalahan terbesar hampir semua, tidak semua tapi hampir sebagian besar perusahaan adalah tidak menerapkan konsep manajemen itu secara benar, khususnya dalam tahapan yang terakhir, yaitu evaluasi. Jadi manajemen itu kan planning, organizing, implementing, kemudian controlling, evaluating. Nah, evaluasi itu hampir sebagian besar perusahaan hanya dilakukan ketika kondisi bisnis menurun. Padahal kondisi bisnis membaik pun dia harus lakukan evaluasi supaya kita tahu ini bisnisnya dari mana. Nah, inilah sebenarnya alat-alat kita untuk melakukan antisipasi ke depannya. Jadi kalau seandainya misalnya, oh ini bisnis saya lagi bagus, ya kalau saya suruh evaluasi, staf saya juga biasa, Pak, bersyukur kenapa sih? Alhamdulillah, ya, tapi terus saya sudah bersyukur, tapi terus ke depan nanti gimana? Nah, kalau ini misalnya yang kita andalkan kemudian hilang, langkahnya apa? Nah, ini yang kurang di dalam praktek itu kurang diterapkan dengan baik, melakukan evaluasi justru pada saat kondisi bagus. Jadi umumnya semua orang mesti mengevaluasi ketika buruk, itu yang salah menurut saya. Artinya kita bicara tentang fleksibilitas, bagaimana gerak yang dinamis bukan yang statis. Tapi bagaimana kita mampu keluar bahwa fleksibilitas ini ditujukan untuk agar kita sampai pada tujuan. Nah, bagaimana agar tidak keliru di dalam menerapkan mengimplementasikan fleksibilitas tadi, karena nanti jangan-jangan karena kita terlalu fleksibel, terlalu dinamis, kita malah terperosok masuk ke dalam jurang, malah tidak sampai ke dalam tujuan. Ya. Jadi itulah yang diperlukan adalah harus berbasis data. Nah, inilah pentingnya akademis masuk di situ. Sebagian besar praktisi itu hanya kira-kira, kayaknya, kira-kira, mungkin, sana begini, situ begini. Ya, itu yang menjadi kendala. Harusnya pakai data. Kalau misalnya itu bagus, yang disebut bagus itu apa? Datanya apa? Nah, kalau main data itu insya Allah akan lebih, tidak jaminan juga bahwa itu pasti akurat, tetapi paling tidak lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada hanya sekedar kira-kira gitu. Karena itu cilaka lagi yang saya paham betul, makanya saya sering diingatkan oleh kolega saya ini, Bapak ini terlalu jauh katanya mikir, karena saya lihat ini kok begini ya kamu mikirnya, jadi kan nanti kegiles kita. Tapi akhirnya ya sudahlah, kalau saya sendirilah, kemudian diikuti dengan inovasi. Nah, inovasi ini kalau berhenti ya kegiles juga. Inovasi harus terus gitu. Artinya ketika kita tidak mengikuti perubahan zaman, ya, maka kita akan digilas oleh zaman. Iya, digilas oleh zaman. Karena dan perputarannya sangat cepat sekarang. Mungkin bisa diberi tips atau trik, Pak Yusak, bagaimana kaitannya kita memperoleh data. Kadang kita punya pikiran itu, tetapi di dalam prakteknya, seperti tadi yang juga Pak Yusak menyampaikan, bahwa kita kebingungan. Mengumpulkan data, kita tahu, kita memerlukan data X, tetapi bagaimana kita memperolehnya dan sampai pada tingkat validitasnya begitu? Iya. Pertanyaan jenengan
rodok keduren gitu. Karena yang menjadi masalah data itu apa, orang tidak paham. Data itu adalah informasi tanpa interpretasi. Nah, jadi kemudian ini harus dirubah dulu dari data menjadi informasi, dari informasi menjadi knowledge, kemudian dari knowledge dirubah menjadi wisdom. Itu flow-nya. Nah, sekarang menjawab pertanyaan ini kan, data itu gimana? Ada di banyak tempat, makanya perlu ada literasi. Ketika seseorang tidak mempunyai literasi bagaimana mencari data, bahkan data itu apa dia tidak paham, ya mau cari di mana, data saja tidak paham gitu. Itu kan orang selalu bilang data ya angka-angka gitu, ya bukan begitu, data itu tidak selalu angka. Kita salah mendefinisikan tentang data itu. Ya bukan salah, tapi tidak tahu data itu apa. Nah, kalau misalnya sumber-sumber data kan juga ada sumber resmi, misalnya pemerintah, BPS atau apa, tapi ada sumber yang tidak resmi, sumber lain yang mungkin lebih akurat meskipun tidak resmi. Nah, kita tinggal mengukur saja setiap kali satu peristiwa itu, kemudian akurasinya seberapa banyak. Kalau kita pakai data seperti ini, akurasinya berapa. Nah, itu perlu terus latihan sehingga nanti kalau terasah kita sudah insting kita akan bunyi gitu, ke sana begitu. Tapi kalau nggak tahu apa-apa, data saja nggak tahu, ya gimana nyari? Ya. Berikutnya kaitan dengan regulasi pemerintah, Pak Yusuf. Ya. Masih berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha ini. Kalau kita melihat regulasi pemerintah dari tabel SWOT begitu, kira-kira regulasi pemerintah ini diletakkan pada kolom mana, Pak Yusuf? Weakness. Ya. Karena masih ya kepastian hukum tidak jelas, kemudian yang terbaru saja misalnya Cortex itu, pajak itu juga ya implementasinya. Jadi bagaimana tidak terkoneksinya antara kebijakan dari elit atau pimpinan sampai ke bawah, yang terutama berkaitan dengan sistem. Jadi sistemnya seperti apa, konsepnya bagus misalnya pelayanan satu atap misalnya dari pusat. Konsepnya bagus, tapi prakteknya seperti apa? Pakai OSS itu ya susah, akhirnya nyari orang juga. Tujuannya OSS itu supaya menghindari korupsi, tapi kemudian ya yang terjadi sebaliknya karena ya sulit gitu, macet lah, lah. Lalu apakah itu bisa jadi pembenar bagi pelaku usaha untuk menyerah? Oh tidak, kalau pengusaha menyerah ya nggak usah jadi pengusaha gitu. Justru itu tantangan-tantangan yang menarik, walaupun kadang membosankan dan mengkhawatirkan juga, karena ya harus cari cara yang lebih cerdik ya. Cerdik itu cerdas dan licik. Jadi harus cari celah-celah apa yang harus bisa survive, karena di dalam bisnis kan hanya mengenal satu sila, kecuanan yang maha kuasa. Ya, kalau cari kecuan ya harus nggak bisa begini, kalau nyerah ya sudah selesai gitu. Ya, baik. Nah, maka berikutnya kaitan dengan strategi bagaimana kita mampu kemudian unggul dan memenangi kompetisi di dalam praktek kita menjalankan usaha ini dengan kondisi yang tadi disebutkan tadi, uncertainty tadi, Pak. Ya, yang pertama kita harus memahami produk. Jadi kalau urutannya pahami dulu produkmu. Produkmu itu keunggulannya apa? Cara mengujinya dengan dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan apa yang membedakan produkmu dibanding produk sejenis? Pertanyaan yang kedua, mengapa konsumen harus membeli produkmu? Kalau dua pertanyaan itu belum bisa dijawab, dia nggak bisa jualan. Yang dijual apa? Misalnya saya jualan pentol ya semua orang jual pentol. Terus bedanya apa pentolmu sama pentol yang lain gitu. Nah, itu yang mengenai produk. Kemudian kita harus, setelah memahami produknya, kita harus memahami industrinya. Bagaimana sih perkembangan industri ini? Itu apakah ini lagi banyak substitusi atau produk-produk pengganti, atau perilaku orang terhadap produk itu seperti apa? Itu harus diketahui. Biasanya kita terpaku hanya ke produk kita sangat over proud, produk kita terbagus di dunia akhirat. Itu sudah kuno, nggak bisa. Anda harus memahami, oke, produkmu bagus, pesaingmu seperti apa. Nah, setelah memahami produk, industri, pahami pesaing. Nah, ini juga sering salah orang menentukan pesaing. Bagaimana sih menentukan pesaing yang benar? Kalau ditanya, pesaingmu siapa? Si itu. Kenapa? Ya ini harganya hampir sama, produknya sama. Salah. Pesaing yang benar itu adalah from the customer point of view. Jadi dari perspektif pelanggan. Jadi kayak misalnya saya, hotel ini misalnya bintang 3,5, secara sertifikat bintang 4.
Kemudian saya nanya tamu saya, maaf Bapak Ibu terima kasih menginap di hotel kami. Ngomong-ngomong kalau seandainya hotel ini penuh, Bapak Ibu tidak mendapat kamar, Bapak Ibu nginep di mana? Merek yang dia sebutkan itu adalah pesaing saya. Misalnya saya akan nginep di kos-kosan sebelah atau guest house sebelah gitu. Walaupun itu bukan level saya secara bintang maupun harga, tapi dia menyebutkan itu. Itu harus hati-hati sekarang karena dia bisa merangsek dan mengambil pasar kita. Nah, pemahaman itu yang salah karena masing-masing adalah arogansi dan ego corporate yang berlebihan yang dimiliki karena overproud dengan produknya. Sudah tidak zaman lagi. Karena sekarang konsumen itu kalau tidak puas itu tidak komplain, dia pindah itu aja, karena pilihannya banyak. Kalau zaman dulu komplain gitu. Coba sekarang kalau zaman dulu sama saya kecil, telepon ke hotel nggak diangkat-angkat, dia kan kirim fax. Kok teleponnya nggak diangkat, terus dia komplain. Sekarang coba nggak diangkat, ya telepon lain sudah selesai. Nah itulah kemudian sangat penting kita bisa memahami perilaku itu. Sehingga sekecil apapun komentar orang tentang hotel saya perhatikan betul gitu, karena itu suara pelanggan gitu. Kita sering mendengar cerita customer adalah raja gitu, tapi apakah dia paham pemahamannya seperti apa customer adalah raja? Kan seringkali ya hanya slogan saja, oh ya customer itu penting raja, tapi pemberlakuannya seperti apa? Nah itu yang menjadi menarik. Tidak utuh di dalam memahami itu. Iya, pemahaman itu yang ya, artinya kita cenderung terjebak di dalam berkompetisi ini menggunakan teori-teori yang red ocean begitu ya Pak. Yeah. Artinya yang disebutkan Pak Yusak tadi lebih condong kepada blue ocean ya. Bagaimana kita mengatur strategi itu yang meminimalisir konfrontasi tapi mampu juga kita mengungguli memenangi kompetisi kan kurang lebih begitu ya. Ya. Kadang kita memang produk sendiri ternyata kita masih kebingungan apa produk kita ini begitu ya. Iya, dia tahu produknya tapi dia tidak tahu apa namanya point of difference-nya apa gitu. Itu yang padahal itu yang penting. Iya. Karena setiap produk itu punya point of difference. Sebagai contoh misalnya ini karena saya di dunia hotel ya. Jadi hotel di Surabaya itu menurut saya itu tidak perlu rebutan, tidak perlu sikut-sikutan, karena setiap hotel memiliki pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Permasalahannya adalah manajemen hotel itu tahu nggak pangsa pasarnya? Jawabannya bisa tahu, bisa tidak. Nah, kalaupun seandainya dia tahu nggak cara mencapai pasar itu? Bisa tahu, bisa tidak juga. Nah, ini menjadi masalah. Kayak sebagai contoh misalnya saya di Surabaya Selatan, karena sekarang itu perilaku tamu itu harga itu ternyata nomor 3, pertimbangan nomor 3 bukan nomor 1. Yang pertimbangan pertama itu adalah lokasi, seberapa dekat hotel itu dengan tujuan saya berkunjung gitu, entah kantor, entah acara kondangan atau apa, dia cari yang dekat dulu. Yang kedua, dia review di Google nih, gimana nih orang-orang melihat review gitu, baru lihat harga yang paling bagus gitu. Ternyata perilakunya begitu. Nah itu kan tidak banyak difahami juga. Nah itu berkaitan dengan review tadi Pak. Sekarang pertarungannya kan di situ Pak Yusak ya. Bagaimana kemudian para pelaku usaha itu merebut hati, kemudian juga bagaimana memperoleh bintang 5 kan gitu ya. Karena memang cukup efektif ya berarti ya Pak ya. Ya kan makanya kalau kita paham pasar kita, apakah pasar kita itu memperdulikan bintang atau tidak? Nah itu kan harus memahami, makanya perilaku pasarnya harus difahami. Kalau tidak memerlukan bintang, ya ngapain kita kasih bintang? Oh dia tidak perlu gitu. Nah, hipotesis saya begini Pak Yusak, di dalam kita menjalankan sebuah usaha pada level awal level awal kita mengawali sebuah usaha, ada kehendak keinginan kita memang mengimplementasikan konsep-konsep manajemen begitu. Tetapi kemudian kita dihadapkan pada satu pilihan-pilihan yang kemudian pada akhirnya kita di dalam menjalankan usaha ini secara konvensional. Kalau kita bicara tentang segmentasi, ngomong tentang positioning begitu, pada akhirnya karena kita konvensional, ya ibaratnya jadi palu gada aja sudah. Pokoknya apa yang diminta saya siap. Lah, tetapi ada sebagian yang karena skala usahanya semakin besar, tumbuh, baru kemudian mampu mengimplementasikan yang dikatakan tadi konsep-konsep manajemen bisnis yang atau manajemen modern. Nah, kalau menurut Pak Yusak bagaimana itu? Saya kurang sependapat. Jadi ilmu manajemen itu bisa digunakan berdasarkan pada porsinya.
Kalau porsinya itu skala UMKM, ya manajemen skala UMKM. Kita tidak bisa memaksakan manajemen modern perusahaan besar ke UMKM, pasti nggak bisa jalan. Gitu. Tinggal apa-apa saja yang penting di dalam mengelola manajemen di skop UMKM, karena UMKM itu ya serabutan kalau pegawainya. Kalau perusahaan besar sudah jelas job desk-nya segala macam, ini enggak, tapi kan tetap manajemennya bisa dipakai. Nah, penerapan inilah yang pada porsi mana kita menerapkan di ukuran perusahaan apa, itu yang penting. Nah, kalau tidak ada pemahaman, itu yang menjadi susah. Artinya secara konvensional hampir rata-rata kan semua fungsi manajemen itu, struktur itu kan bertumpu kembali lagi kepada business owner, kan begitu. Tetapi yang dimaksud Pak Yusak adalah jangan sampai menanggalkan fungsi-fungsi manajemen itu tadi, kan begitu ya. Walaupun dilaksanakan oleh satu orang, tapi fungsinya meskipun tidak semua juga fungsi, tapi ada beberapa poin tergantung ukuran perusahaannya tadi. Jadi sama, misalnya saya sudah mengamati juga, ini sedang saya tuliskan di jurnal juga. Oh ya, saya nambahkan, saya juga reviewer jurnal juga. Ya, jadi perusahaan itu akan bagus ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah leadership, yang kedua adalah corporate culture, kemudian yang ketiga adalah values of the company. Tapi core-nya daripada leadernya tadi. Kalau pemimpinnya tadi bisa membuat budaya kerja yang bagus, dia akan menciptakan nilai-nilai perusahaan yang bagus. Nah, ketika itu berjalan secara sinergis, secara bersamaan gitu, itu insya Allah perusahaan itu akan bagus. Itu yang dimaksud Pak Yusak dengan teorinya Pak Yusak, trickle model itu? Jadi memang kalau ditanya gitu, bahwa apa hakikat atau esensi daripada sebuah usaha, semua saling menjawab, yang di keuangan, yang di marketing, yang di SDM. Tetapi kalau tadi saya mendengar dari Pak Yusak, kalau saya tidak salah, sebetulnya hakikat atau esensi daripada sebuah usaha adalah di pemimpinnya. Pemimpinnya. Mengapa kok begitu, Pak Yusak? Karena dia yang menentukan arah gitu. Jadi pemimpin itu sebetulnya itu kan ada. Jadi kalau misalnya pemimpin itu kan kayak diibaratkan sopir perusahaan itu mobil, bagian keuangan itu rem, bagian pemasaran itu gas, mesinnya itu human resource. Jadi kalau sopirnya itu tidak bisa memainkan yang fungsi tadi dengan baik, misalnya ini jalan tol nih, jangan direm dong, gas aja kenceng, nggak apa-apa, jalan tol aman. Tapi kalau jalan berliku dan berlubang-lubang, rem, gas dikit, kalau nggak digas nggak jalan juga. Tapi kalau rem sama gas diinjak bareng, mesinnya bisa jebol juga gitu. Nah, itu sebenarnya ilustrasi bagaimana sebetulnya kita menerapkan atau menjalankan bisnis. Nah, acap itu antara jarang dan sering, di tengah-tengahnya itu acap. Acap kali ini orang tidak memahami itu. Dia pokoknya dari dulu itu, kalau misalnya itu warisan orang tuanya, bapak saya dulu begini berhasil, masa nggak berhasil? Zamannya sudah berubah. Misalnya dia dulu 10 tahun yang lalu saya begini sukses, kemudian terapkan sekarang, ya belum tentu berhasil karena kondisinya sudah berubah. Nah, pemahaman itu yang kita terjebak dengan namanya romantika sejarah, itulah yang kemudian yang menjerumuskan dia sendiri gitu. Nah, sekarang bagaimana kira-kira treatment, Pak? Karena kita bicara tentang kepemimpinan, ini bicara tentang karakter, faktornya cukup banyak. Sedangkan hari ini teman-teman muda yang sedang mulai menjalankan bisnisnya, membangun kerajaannya, apa saran Pak Yusak agar teman-teman ini memiliki karakter jiwa kepemimpinan? Ini buku saya juga lagi nih, saya nulis mengenai generasi ya. Tapi intinya begini, sebagian besar pelatihan kepemimpinan yang saya amati, saya pernah ikuti juga, itu kesalahannya adalah mereka selalu mengajarkan how to be a good leader. Padahal dalam praktek yang betul itu, yang baik itu adalah how to be a good leader and follower. Jadi bagaimana menjadi pengikut yang baik juga gitu. Jadi kayak saya misalnya di sini, saya sebagai pimpinan, tapi ketika rapat di Jakarta sama corporate office, ya ada bosnya lagi di atas, saya sebagai bawahan. Nah, kalau saya berperilaku masih sebagai pimpinan kan jadi lucu, aneh gitu. Nah, mental itu secara tidak langsung ke bawah, ke alam bawah sadar kita, itu yang kemudian terrefleksi dalam tindakan-tindakan dalam mengambil kebijakan perusahaan, itu kurang bagus gitu. Jadi
pemimpin yang baik itu kalau menurut saya adalah yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin berikutnya. Melakukan kaderisasi. Iya, tapi kalau misalnya kamu takut anak buahmu nyalip, ya kamu bukan pemimpin yang baik kan, karena ya padahal kalau semakin banyak yang bagus kan semakin ringan kerjaan kita, semakin banyak yang ngerjakan. Nah, kalau saya mengutip ada film, salah satu film 300 itu kita bicara tentang Spartan. Itu kan anak masih kecil, itu sudah dilepas ke alam bebas. Kalau bisa kembali ya selamat, berarti kuat betul. Kalau tidak ya sudah direlakan. Lah, kondisi sekarang, kecenderungan, saya tidak bicara semua, tapi kita tidak pernah melalui proses itu. Dan hari ini kita, tanda kutip, diwariskan, atau kita memiliki kemauan yang kuat, sehingga kemudian kita mulai membangun kerajaan itu, tapi tanpa melalui proses itu tadi. Nah, itu yang padahal proses itu sebenarnya yang paling penting. Saya coba implementasikan itu ketika saya mengajar di kelas. Saya selalu bilang bahwa nilai UAS dan UTS-mu itu porsinya hanya 30%. Yang 70% adalah keaktifanmu di kelas, keaktifanmu mengerjakan tugas, kemudian diskusi. Itu saya kasih porsi banyak, karena itu bagian dari proses. Kan sangat tidak fair orang tidak pernah kuliah, nggak ada tugas, hanya karena dia kebetulan ngerjakan ujiannya bagus, kemudian nilainya bagus. Nah, proses inilah yang sudah mulai tergerus sebetulnya, karena ya kemudahan teknologi, karena semuanya serba mudah. Jadi kalau misalnya saya ini kadang ya ngelongso terharu ketika wah enak ya sudah seorang bini, padahal dia nggak tahu proses saya. Kemudian saya kalau kuliah pulangnya sampai jam 12 malam kerjakan ini, tapi kan orang tidak tahu, taunya oh enak kesana kemari kelihatannya cukup. Jadi memang satu proses ini harus tetap dipertahankan tapi ya itu terhalang sama tadi teknologi itu sebenarnya yang menggerus proses tadi menjadi tidak perlu lagi gitu, lebih instan. Ini yang satu contoh bentuknya ketika kita mencari referensi saja. Betapa mudahnya zaman ini sekarang kan begitu. Kita tinggal pegang handphone, kita searching gitu, selesai. Sedangkan kalau dulu mungkin apalagi di zamannya Pak Yusa untuk memperoleh satu referensi, satu buku saja, itu susahnya minta ampun. Iya betul. Harus baca dulu lah, nyari dulu. Dan akhirnya ini terbentuk ya sebagian ya. Saya pikir kita tidak bisa menggebiau ya bahwa pragmatis, bahwa akhirnya semua akan dihitung dengan nilai, bahwa ketika saya harus bergerak dari satu titik ke titik yang lain, saya mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk uang semisal. Sedangkan saya di sini, saya sudah bisa mengakses semua. Lah, muncul terbentuk pikiran yang pragmatis tadi pada akhirnya. Lah, ini yang kemudian tadi saya maksud bahwa tidak melalui sebuah tanda kutip proses inkubator tadi, dan hari ini dia menjalankan sebuah usaha semisal. Lah, bagaimana ketertinggalan tadi Pak? Ya, jadi begini, yang jelas kita tidak akan pernah bisa menolak kehadiran teknologi. Jadi kondisinya sudah seperti ini, sekarang tinggal bagaimana kita memaksimalkan, menggunakan fasilitas ini dengan benar. Sebagai contoh misalnya, saya di hotel ini saya menggunakan kemudahan itu untuk sharing knowledge gitu. Jadi saya secara rutin setiap minggu, ya termasuk hari besok itu hari Minggu itu saya biasanya kasih tugas ke karyawan itu di grup WA kami. Itu saya kasih misalnya coba cari apa itu misalnya prokrastinasi di Meta AI. Jadi gunakan Meta AI-mu yang ada di WA itu, kan dia nggak pergi kemana-mana. Prokrastinasi itu apa? Maaf, ini ke karyawan atau ke mahasiswa? Karyawan. Jadi bagi dia ya, wah apa ini? Tapi kan alatnya sudah ada di situ. Jadi saya tanya dulu, ada yang nggak punya HP? Saya bilang nggak ada. Saya bilang hari gini nggak punya HP, saya bisa dimaki-maki orang gitu. Kemudian oke, HP sudah punya semua. Ada WA-nya nggak? Ada semua. Coba WA-nya ada, Meta AI ini ada ya, walaupun ada yang 1-2 nggak ada karena nggak tahu masalah teknis, tapi kemudian ada. Ya, ini saya pakai alat pembelajaran karena dia menyukai dan supaya dapatkan sesuatu.
Nah kemudian kita misalnya apa itu di Meta-E mengatakan apa prokrastinasi itu adalah suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian saya kasih contoh apa yang kamu sudah lakukan yang kamu tunda-tunda di pekerjaanmu, sehingga saya arahkan bahwa itu untuk perbaikan mereka, untuk kepentingan perusahaan gitu. Artinya dia Pak Yusak menikmati. melakukan menggunakan metode itu ya, Iya. di dalam bagaimana membangun SDM. Iya, jadi bagaimana dia bisa memberikan contoh di tempatnya masing-masing, dan itu lucu-lucu yang dia sampaikan, oh saya begini, oh harusnya begini, sehingga ada perbaikan tanpa harus ditekan bahwa itu, padahal itu untuk perbaikan untuk kepentingan perusahaan juga kalau dia baik gitu. Mungkin itu salah satu keuntungan ya, akademisi dan praktisi itu ya Pak. Nah itu ya kalau saya murni tulen praktisi ya nggak sempat gitu. Iya. Akademisi nggak bisa menerapkan udah di perusahaan ya. Lah sekarang berkaitan tadi masih kita belum lepas ya tadi Pak, berkaitan dengan kepemimpinan. Ada istilah sekarang generasi strawberry. Ini. Ya. Nah ini dikaitkan dengan SDM unggul. Kita punya target, Indonesia punya target, bangsa kita punya target tentang Indonesia emas. Dan hari ini katanya kalau Prof. Renald Kasali itu menuliskan di dalam bukunya itu tentang generasi strawberry. Gimana menurut Pak Yusak? Saya sependapat dan tidak sependapat, karena yang jelas bahwa itu iya, tapi juga tidak semua. Itu sama dengan generasi-generasi yang lain. Suatu ketika saya jadi pembicara seminar, kemudian salah satu narasumber yang lain itu Pak Dahlan Iskan. Waktu sebelum acara dimulai, kami ngobrol-ngobrol, Pak Dahlan bilang ke saya, Mas, arek-arek saiki itu gak usah diajari, jadi anak-anak sekarang itu gak usah diajarin gitu, udah kasih saja kepercayaan dia bisa. Masa sih Pak? Wah, gak percaya sama niku, sebenarnya bla bla, pokoknya kita dialog bahasa Surabaya karena saya ya enak lah ngobrol sama Pak Dahlan. Nah, kemudian ketika pulang, saya coba praktekkan, karena dulu zaman saya, kalau pertama kali kerja itu kan training itu 3 bulan. Kemudian bawa saya 1 bulan sudah cukup, bawa lagi seminggu sudah cukup, bawa lagi sehari sudah cukup. Sekarang nggak perlu training. Kemudian saya tanya, ini nggak training, nggak usah langsung kerja. Kemudian saya perhatikan, bisa kerja nggak? Bisa. Padahal itu pakai alat. Kemudian saya tanya, kamu kok bisa operasi alat ini? Ya, saya tinggal lihat mereknya, saya tinggal di YouTube, saya perlu passwordnya saja Pak. Saya lihat di YouTube sudah bisa. Jadi sudah seperti itu. Jadi di satu sisi sebetulnya itu membantu, tapi di sisi yang lain mentalnya itu tidak, ya karena mental instan gitu, karena dia sangat bebas ya, dia kan generasi yang freedom gitu, dapat informasi dari manapun bebas, akhirnya ya dia tidak tahu apa, tidak memahami yang namanya proses. Jadi misalnya sakit sedikit gitu sudah kencangnya bukan main teriaknya gitu. Jadi nah itu kan fakta yang kita hadapi, bahwa sekali lagi kebetulan saya sedang nulis buku itu mengenai lintas generasi itu, bahwa di beberapa kesempatan saya narasumber keluhannya begitu. Misalnya saya waktu ngasih di beberapa BUMN kan ditanya sama direkturnya, Pak, kalau seandainya saya penuhin itu keinginan atau fasilitas generasi milenial itu, apakah ada jaminan kinerjanya baik gitu? Saya bilang ya maaf Pak, nggak ada jaminan gitu kan, masing-masing juga ada yang bagus, ada yang tidak bagus gitu. Tapi gimana kalau saya misalnya harus menyediakan tempat beyat, kemudian tempat untuk santai yang mereka inginkan, tapi kerjanya nggak bagus. Nah itulah fungsi pemimpin di situ, bahwa kita harus bisa mengarahkan, menggunakan skill yang dimiliki masing-masing orang. Sebagian besar, kalau dengan baca di buku saya, jurnal saya mengenai trickle model itu yang adil dan bijaksana itu. Jadi kalau misalnya ada, saya selalu memberikan contoh 5 karyawan. 5 karyawan ini bagus semua, ya toh. Kemudian masing-masing saya kasih sate 10 tusuk 10 tusuk. Adil apa enggak? Itu sebenarnya adil. Tapi bijaksana enggak? Enggak gitu, karena yang satu enggak suka sate. Saya sukanya pecel, saya sukanya soto. Equal ya, itu ya, equal jadi masalah keadilan itu belum tentu bijaksana. Jadi sebetulnya kalau misalnya 5 itu saya kasih sesuai dengan seleranya masing-masing, harganya beda-beda. Yang satu menjadi mahal, yang pecel kan murah sekali. Saya apakah adil? Tidak adil. Itulah yang disebut dengan adil adalah tidak adil, tidak adil adalah adil. Artinya adil itu tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Sesuai dengan porsi dan kapasitas. Nah itu yang harus dipahami oleh pemimpin. Gitu. Yang saat ini dia hanya
atas nama keadilan rata semua, ya justru Berkaitan dengan perlukah pendidikan etika, Pak? perlu dan penting sekali. Etika dan moral itu perlu sekali, karena ya sekarang sudah nggak, relatif kalau dibilang nggak ada nanti lebay lah, tapi maksudnya sudah menurun sangat jauh. Karena dengan sekarang dengan adanya teknologi, sosial media, ruang-ruang yang tanda kutip terbuka tadi, kadang kita lupa, dan di situ kita sangat ekspresi, sangat berekspresi, itu kadang kebablasan kan begitu. Nah maka, dan itu kemudian tertancap seperti tadi yang Pak Yusak sampaikan, leadership and followership kan begitu. Kapan kita menjadi leader, kapan kita menjadi follower. Nah saya pikir kalau kita kemudian menjembatani itu dengan pendidikan etika gitu, mestinya, jadi itu harusnya ada ya. Kalau saya kecil dulu kan apa namanya, budi pekerti ya, saya nggak tahu lah, mungkin dikemas lagi dalam bentuk apa, tapi kan itu betul-betul human. Nah sekarang faktanya itu ada mesin ya, atau robot itu, atau software atau apapun namanya, kan sekarang tinggal human sama mesin, atau human dan human. Di dalam konteks sumber daya manusia itu juga ada pergeseran. Kalau dulu namanya HR, human resource, hire and fire, kemudian berubah menjadi HC, human capital, employee as an asset of the company, kemudian berubah lagi menjadi HR, human robot. Nah, itu tadi yang AI segala macam. Nah sehingga ini ada hal yang memang tidak bisa dihindari, tapi mestinya masih bisa dipertahankan meskipun tidak sebesar dulu, tapi bahwa tatanan etik, moral, dan logika itu penting diberikan. Logikanya, kalau kamu sama orang ini, kita orang timur itu sopan apa enggak gitu. Kita nggak bicara kesopanan, kita bicara efisien, biasanya begitu argumen mereka. Oke, efisien itu satu hal, itu berkaitan dengan mesin, tapi dalam human relations, misalnya dalam hidup sosial ini, nah itu ada penjelasan begitu. Tapi kalau menurut saya dalam konteks disiplin ini mestinya tidak, justru ini yang kemudian yang membuat berdampak ke yang lain ya. Tapi tinggal bagaimana kita mensikapi saja. Kalau misalnya kita juga disiplin berlibur kan nggak apa-apa juga untuk mengulangi kejenuhan tadi. Tapi disiplin sekian, setiap bulan sekian harus break, kan disiplin juga. Jadi artinya, memahami disiplin itu, ketika kita mampu memaknai lebih tentang kedisiplinan, sesungguhnya kita bisa lebih kreatif dan inovatif ya. Harapannya kan begitu ya Pak Yusak. Dan memang juga kita melihat beberapa contoh potret di beberapa negara lain yang tingkat kedisiplinannya luar biasa, juga majunya juga luar biasa kan begitu. Kaitan dengan pekerjaan, kalau kita bicara tentang keselamatan gitu, keselamatan kerja itu salah satu kuncinya ya adalah kedisiplinan itu. Kedisiplinan itu. Betul. Sampai sederhana kalau kita di stasiun kereta kan secara bertahap, bentuk kedisiplinan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, dia sampai berteriak kan, berteriak untuk mengingatkan ini proses ini kan. Itu yang sehingga terjadi minimal kaitan dengan kecelakaan itu ya. Jadi disiplin tidak harus waktu, bisa apa saja. Nah berikutnya juga yang menarik lagi dengan kondisi kita hari ini tadi, yang uncertainty tadi, Pak Yusak bicara tentang kesehatan fisik, mental, kemudian yang menarik itu stres itu stres itu adalah penggerak, bukan penghalang gitu. Itu gimana ceritanya Pak? Maksudnya gimana itu Pak? Kita ini kan kadang stres, ya stres ini ya penghalang Pak, bukan penggerak. Tapi Pak Yusak sebaliknya ini. Itu ada ilmunya namanya stress management. Jadi stres pun bisa di manage gitu. Jadi kalau sebetulnya poin saya adalah bagaimana kita melihat dari sisi yang lain gitu, bahwa sesuatu itu kalau kita lihat sebagai pesimisme ya akan muncul pesimisme itu. Kalau kita lihat sebagai sesuatu yang optimis ya akan optimis tadi. Jadi kalau tadi kita bilang stres itu adalah penghalang, ya dia akan menjadi penghalang. Tapi kalau itu sebagai penggerak untuk lebih produktif, menghasilkan bagus, ya akan menjadi itu. Itu yang sama dengan kita melihat gelas diisi separuh air gitu. Yang benar itu gelas itu separuh air isi atau separuh air separuh kosong. Dua-duanya betul, tinggal lihat yang mana. Kalau lihat bawahnya separuh isi, di atasnya separuh kosong, tapi nggak ada yang salah. Sama dengan bahasa-bahasa yang dipakai, misalnya orang-orang barat sana kan bilang
kan dia bilang misalnya apa, ada masalah ya, itu kan problem gitu, tapi dia nggak menyebut sebagai problem, dia sebut challenge, tantangan gitu. Tantangan itu apa? Ya problem gitu. Misalnya you make mistake gitu, kalau orang muda nggak begitu, you make strategic mistake, tapi kan mistake juga, tapi dibikin lebih positif itu strategic, bahwa itu akan ada perbaikan. Nah, kalau kita tularkan pikiran-pikiran positif, ya insya Allah kita akan berdampak positif juga. Karena saya meyakini bahwa apa yang terjadi itu yang apa yang kita pikirkan gitu. What happen is what you think gitu. Ini yang Pak Yusak maksud di dalam buku itu juga tentang teknik motivasi, yaitu mengafirmasi itu ya Pak? Iya. Mengafirmasi. Ya. Sejauh apa efektivitas afirmasi itu sesungguhnya Pak Yusak? Wah, ini pertanyaannya rada berat ini, karena kalau bicara efektivitas kan harus ada ukuran ya, ukuran yang jelas. Padahal itu ya ukurannya tergantung masing-masing orang gitu. Tapi kalau misalnya kita menerapkannya secara sungguh-sungguh, saya kira akan lebih efektif itu. Lagi-lagi semuanya teori itu bagus, tapi pelaksanaannya tergantung siapa yang menjelaskan, menerapkan itu, dan pemahaman dia akan itu. Saya meyakini itu. Jadi kalau itu sesuatu yang bagus, ya hasilnya pasti bagus. Bagaimana kalau kita kemudian mengupayakan membersihkan hati begitu, membersihkan hati sehingga kemudian tadi afirmasi, kemudian proses menemukan makna dan tujuan tadi juga bisa lebih mudah gitu. Nah, itu menjadi menarik. Intinya adalah gini, saya selalu menyampaikan ke teman-teman kerja saya juga bahwa keluarkan atau jauhkan pikiran-pikiran yang tidak perlu, karena itu nanti yang mempengaruhi tindakan kita. Jadi kalau misalnya sesuatu itu tidak ada manfaatnya, ya sudah, nggak usah dibicarakan dan nggak usah dipikirkan gitu. Kemudian kalau misalnya itu orang bersikap jelek, bukan berarti kamu harus membalas jelek ya bersikap baik saja. Lah kenaan ya, saya diprotes juga, lah enak Pak, kalau dia tahu gimana kerja baik terus kemudian dimanfaatkan, ya jangan mau dimanfaatkan, ada batasnya gitu. Sebagai contoh misalnya ada teman datang misalnya, ini nggak pernah ketemu terus kemudian pinjam duit, iya kan? Nah, kalau dia pinjamnya misalnya 1 juta gitu, kondisi semacam itu saya lebih cenderung bahwa uang itu tidak akan pernah kembali. Jadi yang kamu siapkan harus kamu bersedia hilang berapa gitu. Misalnya ya jangan dikasih full 1 juta, teman-teman. Saya hanya ada 300 misalnya, karena kamu siapnya hilang 300. Kira-kira orang yang pinjam 1 juta itu hanya 300 diterima nggak? Pasti diterima, udah butuh kok. Tapi kan sudah kewajibanmu terpenuhi, sudah membantu gitu. Tapi ya nggak usah bilang, nggak usah dibalikin, nggak usah, ya bilang aja kalau dia balikin ya syukur, kalau nggak dibalikin ya niatnya sudah ikhlas gitu, hilang. Artinya di dalam menata hati itu juga perlu ada prinsip-prinsip manajemen risiko ya Pak? Iya, tapi itu yang paling berat. Itu perang antara sini sama sini soalnya. Jadi artinya hidup itu tidak semudah CCTMP. Artinya kemudian dengan teknik afirmasi tadi itu juga bisa menjadi salah satu bentuk ikhtiar kita di dalam menjernihkan hati, gitu ya Pak? Iya. Okay. Karena ketika pikiran kita tenang ya kita akan bisa tenang. Okay. Jadi kalau caranya bagaimana, ya itu tadi mensikapi sesuatu yang misalnya tidak perlu ya jangan dimasuk-masukin nanti. Baik, artinya Pak Yusak Ansori melalui buku Seni Mengatur Diri ini mencoba mengajak kita kemudian bagaimana kita mampu menyeimbangkan diri antara tubuh, pikiran, dan hati, kan begitu Pak? Sehingga kemudian kita bisa menemukan makna dan mencapai tujuan hidup kita, kurang lebih kan begitu ya Pak ya. Terakhir Pak Yusak, closing statement, kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan Pak Yusak kepada kita sehingga kita ini mampu unggul, memenangi kompetisi, menjadi seorang leadership, memiliki karakter jiwa yang positif. Silakan Pak Yusak. Jadi menurut sekalian, sebaiknya yang belum punya visi hidup buatlah visi hidup, karena itulah tujuan supaya hidup Anda itu ada arahnya, jelas arahnya mau kemana. Nah kemudian berlatihlah untuk berdisiplin, mengerjakan sesuatu itu secara
ya disiplin sekali lagi tidak hanya masalah waktu, bisa apa saja. Anda berlibur pun disiplin berlibur juga perlu gitu. Jadi memiliki visi, kemudian berdisiplin dan memiliki mimpi. Ya, mimpinya apa gitu. Itu nanti kalau di dalam sesi saya biasanya saya kasih nama the power of mind, bahwa masing-masing memiliki kekuatan pikiran mengenai hal yang diinginkan. Jadi dengan mensinergikan antara visi, kemudian disiplin dan hal-hal yang diinginkan, mimpi itu. Ingat ya, visi hidup itu bukan visi mati. Ini yang seringkali juga salah. Jadi kalau saya tanya visi hidupmu apa, ingin menjadi penghuni surga, itu visi mati, udah nggak cocok itu. Jadi harus visi hidup ya selama hidup tuh mau apa gitu. Nah itu harus jelas gitu. Nah itu harus dimiliki supaya kita lebih terarah, kita lebih produktif dalam bekerja, kemudian bermakna dalam hidup, termasuk peduli sama lingkungan sekitar. Jadi kalau ke lingkungan sekitar itu, kalau saya dapat pelajaran dari Prof. Noh itu, mantan Menteri Pendidikan itu bersedekahlah setiap hari. Itu saya meyakini. Saya sempat nanya, Prof, kalau nggak punya uang bagaimana? Ya itu kamu bukan punya tenaga, jadi orang perempuan bawa tas berat, kamu bantu itu sudah bersedekah. Kemudian saya renung-renung, saya coba terapkan, ya ternyata itu benar juga. Itu saya belajar dari Prof. Noh ya itu. Jadi itulah mengisi bahwa manfaat bagi kita, keluarga kita, dan masyarakat sekitar. Tidak harus yang besar-besar, tapi kecil itu nanti kalau semua melakukan, insya Allah menjadi besar dan baik untuk negara kita. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yusak Ansori. Saya Bagus Priambodo dan Adrena Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.